Bayangkan berdiri di tengah kota Milan, Italia. Suara lonceng bergaung menggema di antara dinding-dinding tua yang telah menyaksikan perjalanan waktu selama lebih dari 1.600 tahun. Di depan Anda terbentang sebuah bangunan megah dengan dua menara kuno dan halaman batu yang tenang. Itulah Basilica of Sant'Ambrogio, salah satu basilika tertua dalam sejarah kekristenan. Dibangun antara tahun 379 hingga 356 Masehi. Namun, untuk memahami makna tempat suci ini, kita harus kembali ke akhir abad keempat, masa ketika Kekaisaran Romawi sedang bergolak dan umat Kristen baru saja bebas dari penganiayaan panjang. Pada masa itu, Milan dikenal sebagai Mediolanum, salah satu pusat politik terpenting Kekaisaran Romawi. Di sana hidup seorang pemimpin gereja yang kelak menjadi tokoh besar dalam sejarah kekristenan, Santo Ambrosius, Uskup Milan. Ia dikenal sebagai pembela iman, pembawa damai, dan suara kebenaran di tengah konflik teologi besar antara Arianisme dan ajaran gereja resmi. Di pinggiran kota terdapat sebuah kawasan pemakaman. Tidak banyak orang yang berani datang ke sana karena penuh dengan kesedihan. Tempat peristirahatan terakhir bagi ratusan martir Kristen. Orang-orang yang disiksa dan dibunuh karena mempertahankan keyakinan mereka ketika iman masih dianggap ancaman oleh kekaisaran. Santo Ambrosius ingin memberikan penghormatan yang layak kepada mereka. Maka ia memutuskan untuk membangun sebuah gereja tepat di atas tanah itu. Bukan sebagai monumen kematian, tetapi sebagai rumah bagi kemenangan iman. Dan pada tahun 379 Masehi, peletakan batu pertama dilakukan. Batu yang masih berdiri hingga hari ini sebagai saksi sejarah. Awalnya basilika itu dinamakan Basilica Martyrum, Basilika para martir. Setiap bagian dari bangunan dibuat dengan doa, dengan harapan, dengan air mata pengorbanan. Para umat datang dari jauh untuk berlutut, menyentuh lantai batu, dan mengenang para martir yang berani berkata, Kristus adalah Raja, meski nyawa menjadi taruhannya. Setelah Santo Ambrosius wafat pada tahun 397 Masehi, tubuhnya dimakamkan di dalam gereja yang ia bangun sendiri. Umat dari berbagai belahan dunia datang berziarah ke makamnya. Perlahan, basilika ini tidak hanya dikenal sebagai rumah para martir, tetapi juga sebagai tempat beristirahat Sang Gembala yang agung. Sejak saat itu, namanya berubah menjadi Basilica of Sant'Ambrogio, Gereja Santo Ambrosius. Abad ke abad berlalu, peperangan datang silih berganti, gempa bumi meruntuhkan sebagian bangunan, renovasi dilakukan berulang-ulang. Pada abad ke-12, basilika dibangun kembali dengan